Keretanya yang kereta ekonomi bisnis, saya di ekonomi. Di bawah saya. Di bawah rel gitu saya gini. Nah, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Mumet karena kemumetan milik kita bersama. Masih di segmen Ngayal Mbak Yu. Edisi bulan Juni ini adalah edisi spesial. Kenapa spesial? Yang saya tunjuk ulang tahun. Di sini kita lagi mau ngomongin soal ulang tahun Jakarta. Tepuk tangan dong. Jakarta. Jakarta. Happy birthday Jakarta. Oke. Bulan Juni selalu identik dengan ulang tahun Jakarta. Betul. Yang keberapa ini nanti kita googling dulu ya, yang keberapanya. Tapi kalau kita flashback ke Jakarta, ini kebetulan para anggota Mumet ini adalah putra-putra daerah. Jadi di edisi ulang tahun Jakarta ini, Ngayal Mbak Yu akan mencoba sedikit flashback ke masa-masa indah dahulu. Indah. Mulai siapakah itu? Siapa dia? Dia siapa? Pasti kalian juga akan bertanya-tanya kan, tempat ini di mana kan? Kalau masih ada yang bertanya-tanya tempat ini di mana, pasti kalian nggak lihat backgroundnya. Backgroundnya gede banget tuh. Kita ada di stasiun Gambir. Dari belakang. Di belakang stasiun Gambir ada Monas, Lambang Monumen Nasional, Kota sebuah ikon Jakarta. Bang Ganjen tahu. Berarti Ini, nongkrong di Monas ini ya? Nongkrong di Monas judulnya nih, mantep. Tempat tongkrongan Bang Ganjen. Bang Ganjen dulu kan, kalau kalian ingat edisi Sultan Cimapak nyaingi Sultan Andara. Nih, lokasi Bang Ganjen mencari mangsa. Mangsa dalam arti positif ya. Positif. Cari teman. Jangan negatif thinking. Oke? Nih sekarang kita lagi-lagi kedatangan bintang tamu yang itu-itu aja. Karena nyari narsum susah, kita yang ada aja. Itu aja. Ya. Nih ada sebelah kanan saya Bang Gimpa. Halo boy, tetap bahagia ya boy. Oke, sebelah kiri saya Mas Didi. Kok gitu ya? Baru opening dikat. Dan yang paling tengah, yang paling fenomenal, silakan. Halo Gus. Kok jadi Gus? Guys, bagus juga ya. Halo Gus. Tadi maksudnya bukan Gus ya, tapi guys, nggak apa-apa. Ini ulang tahun Jakarta. Sebagai orang-orang yang bukan asli Jakarta, mungkin dari Bang Ganjen dulu deh. Bang Ganjen ceritain deh, awal mula bisa tiba di Jakarta tuh kapan dan waktu itu momennya apa? Mumpung lagi ulang tahun Jakarta nih. Awal mulanya tahun 1998 ya, Mas Bro. 98. Iya, 98. Waktu itu 98. malah udah berapa tahun yang lalu berarti itu ya? 2020. nyampe Hampir 24 tahun yang lalu itu. Bang Ganjen mulai pertama kali menginjakan kaki di ibu kota. Di ibu kota. Hebat. Iya. Silakan Bang Ganjen. Itu waktu itu momen apa tuh? Momennya, waduh, menegangkan sekali dulu itu. Karena pas saya ke Jakarta ya, ternyata ada gejolak politik, kerusuhan. Peristiwa 98 Bang Ganjen ya? Iya, 98. Gejolak itu. Panas ya? Mulai reformasi di situ. Bang Ganjen waktu itu apakah ambil bagian atau hanya sebagai penonton aja? Hanya sebagai penonton aja. Di tiketnya di mana Bang Ganjen? Tiketnya di mana ya? Bola, nonton kerusuhan ya? Nonton kerusuhan, aduh. Tegang sekali. Jadi Bang Ganjen waktu itu naik kereta apa naik bis apa naik apa Bang Ganjen? Dari kampung ke Jakarta. Iya.
Ya naik kereta. Oh. Kereta. Masa jalan kaki? Makanya jauh sekali kan. Enggak kira naik bis atau Enggak, apa kereta. gitu ya. Terus habis itu ke sini dalam rangka apa waktu itu? Mencari sesuap nasi Sesuap gitu. nasi. Alias cari kerjaan Bang kita. Ganjen. Bang Gimba, sekarang Bang Gimba sekilas waktu itu kapan ke Jakarta pertama kali? Tahun berapa? Saya lahir Jakarta. Cuma saya ada momen-momen dulu event PRJ itu pernah di sini, Boy. Oh, di belakang ini di Monas. Daerah Monas ini. Oh. berapa itu ya? Itu udah Tahun lama berapa banget. tuh? Itu dulu saya ngerengek-rengek sama mak, Boy. Berarti Bang Gimbal ini aslinya orang Jakarta nih. Asli saya Swiss. Oh, Swiss. Cuma udah lahir di sini. Swiss. Oh, orang Swiss ya. Swiss. Bukan Swiss, bukan gitu, Swiss. Nah, gitu. Jadi ada kenangan gua dulu, Boy, dalam momen di ulang tahun Jakarta itu. PRJ dulu diselenggarakan di sini, Boy, seperti Kemayoran. Oh, di belakang ini berarti ya? Daerah sini, Boy, Monas sini. Oke. Mas Didi aslinya orang mana? Orang Jogja. Orang Jogja. Pertama kali ke Jakarta tahun? Seingat saya 2003 akhir. 2003 akhir. Begitu sampai ke Jakarta yang saya paling ingat adalah ngelilingin Monas, Pak. Dari pagar luar ke pagar luar ketemu lagi ya sejam lah. Berarti Maklum orang Sekali desa. putaran sejam, Pak. Sejam jalan kaki sejam setengah ada tuh. Itu jalan kaki ya, Jalan Pak? kaki. 1 jam. lama banget. Emang pelan-pelan nikmatin lihat Monas. Oh. Orang desa, Pak. Iya, iya. Lari iya, pagi iya. gitu mungkin ya. Dari pagi mah paling 15 menit. 15 menitan ya. Putaran. Enggak, ini jalan kaki, Pak. Oh, jalan kaki. Iya, iya, iya. Siang-siang. Oh, berarti Mas Didi waktu itu ke Monas dari Jawa ya? Jawanya mana Mas Didi? Jawa di Jogja. Oh, Jogja. Selatan. Kok Jawa kok Jogja ya? Jawa sama Jogja kan beda Mas Didi. Jawa Tengah sama Pulau. Jogja. Oh, Pulau Jawa. Semua ini Pulau Jawa. Iya, iya, iya. Jakarta juga. Jawa. Deket Kesultanan dong ya. Sultan Jogja. Bukan Sultan Cimapak ya. Bukan. Sultan Jogja. Sultan Jogja. Oh, jadi ternyata Keraton, ya. kebetulan para tamu kita sekarang ini semuanya pernah punya memori soal Monas ya. Oh, saya hostnya Mas gimana Jimmy nih? Kalau dari- saya pertama kali naik kereta langsung yang saya tuju Monas. Monas. Tahun Karena tahun 2006 tuh saya pertama kali ke Jakarta ke Monas. Ketika saya mulai untuk ke ibu kota, saya pas turun kereta di Senen. Tapi di Senen saya bukan ini kan di Gambir ya. Kalau Gambir kan keretanya kereta eksekutif bayar mahal. Jadi saya keretanya yang kereta ekonomi bisnis. Di Saya atas. di Ekonomi. Hah? Di atas. di bawah saya. Di bawah rel gitu saya gini. Nah, gini. Berarti masuk Jakarta duluan saya ya. Ternyata paling senior Bang Tahun 98 ya, Ganjen. Iya, kalau Abang- 98. Kalau Bang Abang Gimbal Gimbal kan memang anak sini, anak tapi sini kan ya. kalau lihat dari jarak ya, Bang Ganjennya kan kita jauh. Iya jauh. Kalau dari Bogor ke Bang Ganjen kan Bogor. Bogor ya. Nah. Jadi dekat ya. Deket. Kalau kita kan Mas Didi kan dari Jogja, saya dari Jogja. Jawa Tengah. Jadi kalau ketika naik kereta dulu sebelum ada kereta cepat, kita naik kereta tuh kira-kira ukurannya 12 jam, 10 jam. Jadi ya beda dengan sekarang gitu. Ukurnya 12 jam. Iya 12. Dulu ya. Gitu. Keretanya lama dulu. Lama gitu. Anak Tapi itu. Ke sini tujuannya ngapain dulu? Dulu tujuannya kita ya bekerja, karena kan kita ada ngelamar kerja saya, Bang Ganjen. Mungkin Ngelamar ya, kerjanya sama di ya. Semarang, tapi kerjanya itu untuk di Jakarta. Untuk di Jakarta ya. Iya, kalau Bang Ganjen kan kebalik kan, ngelamar di Jakarta untuk kerja di Bogor kan? Iya. Iya lagi. Makanya kebiasaan, Bang. Balik-balikin. Ini udah berubah drastis ya. Sudah berubah drastis. Ini kita Jadi duduk sekarang kita duduk manis di sini enak nih. Duduknya kita sekarang di Monas. Jadi sekarang Jakarta itu identik ya, Bang Ganjen ya. Saya cerita dikit nih. Saya seolah-olah saya tahu Jakarta nih. Iya. Banyak sekali ruang-ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Iya, Jadi kalau sekarang itu kalau mau tamasya kita nggak perlu jauh-jauh. Iya, Kita cukup bisa ke taman-taman. taman Nah, ini. banyak ada sekarang Asal kan. jangan ke Taman Lawang aja ya. Taman juga tapi. Iya. Tapi sepertinya Bang Ganjen Taman Lawang udah nggak ada. Oh udah nggak ada Udah ya. nggak ada sekarang. Sekarang Dulu udah emang nggak ada. Taman Lawang apa?
Taman Lawang kan itu kan identik sama para Para waria-waria. Bahaya itu kalau Bahaya. Taman Lawang. Kita bisa minum teh botol suruh bayarnya 100.000. oh betul berarti. Betul itu. Iya, Nanti betul. dia ngambil lagi suruh bayar itu. Gitu, ada banyak. Kembali lagi Pak, kalau misalnya momen ulang tahun Jakarta kali ini nih apa ya? Yang heboh, yang Momen yang lagi heboh sekarang adalah Jakarta tuh sudah punya sirkuit Formula E. Tuh, boy, inget boy. Sekarang kita tuh punya namanya wisata sport yang bagus. Jakarta juga sudah bangun yang namanya GIS, Jakarta International Stadium, yang punya kapasitas penonton itu 85.000. Stadionnya Level bahkan, internasional. iya, stadionnya bahkan itu disetarakan sama stadion Nou Camp di Barcelona dan Real Madrid. Wih, mantap hebat, ya. luar biasa. Maju sekali Jadi, ibu kota kita ini. appreciate salut buat pemerintah daerah ibu kota Jakarta. khusus ibu kota Jakarta yang bisa menyediakan segala macam fasilitas itu untuk kemajuan masyarakat, terutama masyarakat Jakarta, tapi umumnya juga masyarakat Indonesia, karena kan Jakarta kan juga sebagai ibu kota negara, walaupun nanti akan pindah ibu kota ke tempat baru, tapi setidaknya Jakarta masih jadi ikon lah. Ibu kota gitu. pindah ya? Ibu kota pindah. Ingat tahun 2002. Bapaknya nggak ngikut. Hmm? Bapaknya. Bapaknya ditinggal di rumah. Kalau Mas Didi setelah hidup di ibu kota ini, apa yang bisa masih dibilang? Apakah seperti kata orang kan, ibu kota tidak sekejam ibu tiri, benar nggak seperti itu? Nggak bener sih. Nggak benar ya? Jadi bagus, ibu kota Jakarta ini bagus, maksudnya semua fasilitas tersedia dari kesehatan, sekolah. Fasilitas Jakarta menurut saya sangat lengkap. Kemana-mana mudah, kereta, kesehatan, fasilitas sekolah. Bukan seperti Putiri ya, tapi enak sih Jakarta menurutnya. Fasilitasnya semua. Kalau Bang Ganjen ngerasain setelah di ibu kota ini gimana? Apakah sekejam ibu sambung? Enggak seperti itu. Enak. Enak. Yang aku rasain enak. Bang Dari Iqbal, Bang semua Iqbal? fasilitas. Saya merasakannya semua udah serba online. Artinya teknologi di Jakarta ini sudah semakin maju. Ngapa-ngapain kita online, tol, online, net. Aplikasi itu. Ya namanya ibu kota. Ya seperti itu harus maju lah. Kalau saya sih lihatnya ibu kota itu sekarang sudah mulai berbenah ya. Kalau kita dulu kan sering dengar kejadian Jakarta banjir, di mana-mana air menggenang, gitu kan. Tapi sekarang sudah mulai tuh, ya oke mungkin tergenang, tapi nggak lama tergenangnya. Mungkin cuma 1 jam 2 jam, setelah itu bisa diatasi. Karena kan sekarang banyak dibangun kali-kali banjir kanal itu yang menampung air curahan hujan yang banyak tadi. Jadi istilahnya sudah semakin nyaman, dan dari segi keamanan pun Jakarta kan dulu identik dengan hal-hal yang Bisnis. Kriminal. Ada mistis Ada ada. mistisnya juga ada. Itu ya. Ya. Dunia dulu goib. mistis ada, tapi kan sekarang tempat-tempat yang identik dengan mistis itu kan mungkin sudah dibersihkan, sudah dirapikan. Jangan salah ya, rekan-rekan mumet ya. Bahkan tempat yang kita dudukin sekarang ini, dulunya itu adalah tempat yang mistis, angker. Ah, kata siapa? Datanya dari mana? Ada karena teman saya waktu itu pernah lihat penampakan di Monas. Kan tempat tongkrongan sih. Enggak, malam-malam Pak, dia Pak. Malam-malam. Ada penampakan. Jadi Iya. pas malam-malam tuh kayak ada perempuan baju putih terus ngilang gitu Pak. Oh, kesambar kereta. Bukan, ternyata itu memang wanita malam Pak. Gitu ya, Kak. Nah ini mistisnya di mana? Jadi itu Pak, kalau habis Oh, iya. kelihatan sebentar ngilang, ternyata dibawa orang Pak. Gitu. Serem ya Pak ya. Serem. Jadi dulu tuh Monas tuh juga sering terjadi apa Pak, hal-hal yang terselubung Pak, bahaya. Tapi sekarang alhamdulillah dengan semakin dibangunnya Monas, tidak bisa sembarangan akses keluar masuk, pengunjung nggak bebas, jadi lebih rapi. Monas itu Pak sekarang jam 9 sudah tutup, nggak boleh lagi orang masuk. Jadi kita makanya sekarang kita ini nggak bisa masuk ke Monas Pak. Kita hanya syuting dari luar Monas, yaitu daerah Ini Gambir. luar Monas ya kita ya. Iya.
Dibatasin. Tapi kok Abang Ganjar merasa ini dalam Monas ya? Iya benar. Itulah namanya supernatural. Fata Morgana. Bang Ganjar, ini di luar Monas. Ini namanya stasiun Gambir. ya. Gambir. Jadi selain itu juga, kalau sekarang transportasi serba mudah. Dulu kita tidak mengenal namanya busway, nggak ada. Yang kita kenal cuma satu Pak, namanya busway. Nggak kenal juga. Busway udah geser kan. Habis itu ada MRT. MRT ada, KRL sekarang. LRT sebentar lagi. LRT juga sebentar lagi. Jadi masyarakat Jakarta itu dipermudah. Jadi orang-orang yang mungkin tidak punya kendaraan pribadi nggak usah khawatir kalau udah tinggal di Jakarta. Gampang. Semua sudah terintegrasi dengan mudah. Hanya dengan satu kartu kalian bisa kemana-mana. Kartu apa itu Pak? Kartu sehat kali ya. Bukan, KTP. KTP. Ya, ini apa lagi? Kalau kita nggak punya uang kita bisa KTP, tolong anterin saya ke sana, tolong anterin. Kita kemana-mana Pak, mudah gitu. Kalau terkait sama kemacetan, Kemacetan Sudah Pak bisa teratasi belum ya? sudah bisa sedikit teratasi karena sudah banyak dibangun JLNT. apa? Tolong Bang Gimbal singkatannya JLNT. Jalan lewat mall tadi. Oke, mohon maaf. Habis makan batu di Taman Surapati. Keselak. Otaknya konslet ya. Jalan lewat mall JLNT tadi. itu adalah jalan layang non-tol. Jadi kalian bisa lewat jalan-jalan layang yang itu nggak bayar. Jadi dia selalu dibangun kalau nggak di atas, di bawah. Jadi dia langsung bisa mengurai kemacetan. Tuh di Contohnya- Ambasador ada tuh, di Ambasador. Nah, di Mall Ambasador. Jadi kalau kalian lihat sekarang di Mall Ambasador itu jalannya tuh ada 3 tingkat. Bang Ganjar. Ke atas apa ke bawah? Atas Antasari- 1, Antasari juga 2, ya? 3. Antasari bukan ini. Antasari betul Pak, jalan layang nontol ada nontol, 1. ya. Itu. Jadi jalan layang nontol itu tadi yang bisa mengurai kemacetan. Memang ada beberapa titik tempat yang mungkin belum dibangun jalan layang nontol dan itu akan dibangun. Contohnya mungkin sering jadi tumpukan kemacetan adalah di Ciputat. Ciputat, Pasar Jumat itu belum ada jalan layang nontol. Kalau udah mulai pulang jam ke kantor itu udah nggak karu-karuan macetnya. Tapi di setiap jalan Jakarta sih memang jam-jam pulang pergi kerja gitu kantor pasti macet Pak. Kalau mengenai ini, nanti kan Tapi sebenarnya banjir udah tuh. Pak, tapi bentar Kemacetan Pak. Sudah. Karena numpuk. Ada cara supaya kalian itu tidak selalu terjebak macet. Apa caranya? Gunakan transportasi umum. Gitu Pak. Karena orang-orang tuh tadi ya. berlomba-lomba. Saya pokoknya pengen punya kendaraan. Bahkan kan kita udah jadi hal yang mafhum tuh di Jakarta. Apalagi dengan diberlakukannya ganjil genap Pak. Padahal ganjil genap itu adalah untuk mengurai menghindari kemacetan. Tapi orang malah punya 2 kendaraan, 2 mobil, yang satu plat genap, yang satu plat ganjil. Jangan salah, bukan disalahgunakan. Bukan ya. Karena Itu nggak apa-apa, banyak duit, gitu. Iya, Pak. Jadi sebenarnya kalau kalian memang pengen nggak macet, gunakan fasilitas umum. Busway itu nyaman. Busway itu ingat ya, busway itu punya jalannya sendiri. LRT juga nyaman. MRT juga nyaman lewat bawah tanah. Bayangin dari stasiun pertama di Lebak Bulus ke Bundaran HI itu cuma memakan waktu setengah jam. Beda kalau kita naik motor Cepet banget. 1 jam, naik mobil 2 sampai 2,5 jam, apalagi kalau macet. Sih praktis. Tadi dari banjir sudah banyak Sudah teratasi, banyak solusi teratasi, betul. Dari sisi kemacetan sudah banyak upaya. Banyak upaya. Nah, dari sisi dulu kan Jakarta terkenal dengan kriminalitas. Sekarang sangat-sangat aman, Aman, jangan ya. takut. Naik Mantap. kendaraan umum, Naik tuh kendaraan jangan umum takut aman. sekarang. Di setiap sisi tempat di Jakarta sudah ada terintegrasi dengan CCTV. Jadi kalian tuh pokoknya apa-apa diawasin, jadi aman, ngerasa aman. Udah gitu kan polisi sebagai pengayom masyarakat juga sangat tanggap kalau ada apa-apa, telepon langsung bergerak. CCTV kepanjangannya apa? Closed Circuit Television. Wah, Mohon maaf Pak, Bos Mumet sangat cerdas. Hostnya pinter ini hostnya. Wah, dilakukan lah. Saya Jangan pikir diragukan. cicak-cicak wiwinding gitu, Pak. Wiwinding ya? Wiwinding.
Ini windingnya dipaksakan. Nggak apa-apa. Jadi saya juga nggak tahu. Kita mungkin cuma bertanya-tanya, ada apakah di balik pemerintah mau mindahin ibu kota? Kalau dibilang terlalu crowded, oke, terlalu crowded. Tapi sebenarnya penataannya sudah lumayan. Baik, ya. Sudah cukup, nggak jelek lah. Kita kan sudah jadi kota percontohan. Kalau kita ngambil angle sudut, kalau kita moto di Bundaran HI, pasti orang bertanya-tanya, itu di mana? Kok kayaknya di luar negeri ya? Padahal itu di Indonesia. Bener Pak. Jadi ada Pak. Kita tuh sudah cukup bersih dan rapi Pak. Di HI itu loh Pak, Bundaran HI Pak. Bagus tuh kalau buat foto. Makanya kalau misalnya ada pagi-pagi di hari Minggu tuh ada Car Free Day, gitu tuh mantep, rame banget. Mantep lah pokoknya lah Jakarta lah. Selain dari transportasi macet, it's okay, tapi sebenarnya ada solusi, cuman tinggal kalian pilihan aja. Dari segi fasilitas Pak, sudah banyak tempat-tempat umum yang bisa kita jadikan sebagai public space, di mana orang-orang bisa kumpul, di mana orang-orang bisa liburan, tapi nggak begitu ngeluarin banyak uang. Ya, ya. Terus habis itu dari segi Lengkap. fasilitas kemasyarakatannya, rumah sakit banyak, habis itu sekolah banyak, Belanja hiburan banyak. tempat belanja hiburan segala macam. Jakarta kan pusatnya. Orang-orang kalau daerah kalau pengen ngapa-ngapain, mereka kulakannya di mana? Di Jakarta. Holy Wing ada tempat hiburan. Holy Wing ini. Oh, jadi tempat hiburan memang Jakarta menjadi barometer istilahnya, barometer lokasi-lokasi hiburan di Indonesia lah. Barometer. Karena banyak tempat hiburan kan di Jakarta kan sudah ada izinnya ya. Jadi istilahnya makanya di sini banyak. Jadi so far setelah 490 sekian tahun, saya nggak tahu detailnya apakah 95 apakah 997, tapi di ulang tahun 490 sekian Jakarta ini, Jakarta itu sudah sangat berbenah, sudah sangat bersolek, sudah sangat maju. Kita tahu kan kemarin barusan perhelatan Formula E listrik, di mana itu pertama kali Jakarta menjadi tuan rumah dan acaranya sukses. Alhamdulillah ya. Jakarta International Stadium. Jakarta International Stadium walaupun belum dijadikan sebagai lokasi resmi untuk acara-acara pertandingan besar, tapi itu bakal jadi stadion yang ikonnya juga, ikonnya Jakarta. Kabarnya nanti istilahnya itu akan jadi stadion nasional kan, itu jadi home base Indonesia. Jadi so far sih semua yang ada di Jakarta ini kita bisa nikmatin maju gitu. Jadi memang dengan anggaran yang besar pula, pemerintah daerah ibu kota, khusus ibu kota Jakarta ini sangat membangun. Jadi kita sebagai putra daerah yang mencari nafkah ke Jakarta, kita merasakan bahwa Jakarta ini memang wow, Ikut menikmatin gitu. menikmatin. Saya terus terang Pak, saya kalau pulang ke daerah saya memang suka karena saya kembali ke kampung halaman, tapi saya selalu merindukan untuk balik lagi ke Jakarta. Tapi kebijakan pemerintah ini kan sebenarnya mungkin sudah diketok dengan undang-undang bahwa pengen pindah ya ibu kota menggantikan Jakarta. Pindah ibu kota itu Pak karena lebih ke apa namanya, lebih ke pusat pemerintahan Pak. Jadi kan mungkin lebih ke kantor-kantornya, pelayanan-pelayanan pemerintah yang pindah, tapi mungkin masyarakatnya fine, nggak banyak yang di sini. Jadi apalagi ketika itu Pak, mungkin kan nanti kan akan ada perpindahan pemerintahan dan mungkin orang-orang yang bekerja di situ ke daerah, tapi kan secara umum masyarakatnya kan masih banyak di sini Pak. Jadi nggak perlu ditakutkan. Nggak ya. perlu ditakutkan, Iya, akan iya. lebih bagus lagi. Jakarta kan akan sedikit lebih kosong dan itu akan menjadi bikin lebih banyak hal yang bisa dibangun lagi setelah itu di Jakarta. Gitu ceritanya. Jadi so far sebenarnya saya Jadi pemerintah takut. Oh, bukan, maksudnya masyarakat tidak perlu menakutkan pindahnya ibu kota ini akan menjadi Jakarta nanti jadi apa di sana yang pindah ibu kotanya jadi sepi. Iya, mereka Pasti kan ada mereka takut nanti kan, skenario. aduh kok Jakarta Iya, kok iya. dipindahin sih ibu kotanya, nanti Jakarta jadi sepi dong, nggak kayak dulu lagi rame. Nggak juga. Nantinya mungkin pusat bisnis di sini. Tetap Iya. pusat bisnis tetap di sini, tapi kan ibu kota kan pusat pemerintahan kan di sana. Di Kalimantan apa? Penajam Pasir, Kalimantan. Nama ibu kotanya Nusantara. Nusantara. Bukan, pindah ke sana. Para Mumeters silakan tulis di komen
setuju apa nggak setuju ibu kota dipindahin. Alasannya juga ya kata boleh. Menarik sekali ini. Pindah dan tidak itu Ini kan sangat ada menarik. sementara pemerintah sudah membangun kira-kira 50% ya. Belum ada. Belum ada ya. Mungkin kisarannya cuma sekitar 5% baru dibangun di sana. Yang ada membangun Jakarta habis-habisan. Jadi di sana tuh sangat sekarang bagus sudah di Jakarta. sudah ada plakatnya di Penajam Pasir ini bakal jadi kantor apa, tapi belum terbangun. Jadi nanti kan bertahap. Nanti mungkin tahun 2024 nanti semua kantor-kantor pemerintahan akan bertahap. Jadi Nggak semua. ke sana, tapi hanya sekitar mungkin kisaran 10%-nya aja dari pegawainya baru dipindahin ke sana. Nanti bertahap. Karena kan untuk bisa memindahkan pemerintah itu kan butuh waktu yang nggak cepet toh, agak lama toh. Bahkan kan sudah ada contoh kan di Myanmar, akhirnya ketika pemindah ibu kota itu di tempat yang baru itu malah sepi, tetap ramai di tempat yang lama itu tadi. Nah, kalau bagi Bang Ganjen nih, pindah Iya. ibu kota kira-kira mau pindah apa enggak pilihannya? Secara keluarga, masalah Apa kerjanya kan di Kayaknya Jakarta? Aku kerja di Jakarta ya. kalau pindah ibu kota gitu. Kalau pindah ibu kota Gak ikut. kayaknya nggak ikut deh. Udah nyaman di Jakarta ini. Jakarta, ya betul. Iya. Iya. Ah, Dan nggak tahu nanti nasibnya kalau ke sana gitu kan. Susah lagi nyari kerjaan. Mas Didi, Siap. pertanyaan yang sama, mantul balik ke Mas Didi. TikTok. Host meng-host buat. Lah, kira-kira mau ikut pindah apa enggak? Karena ada sih kebijakan yang mengatakan bahwa yang diutamakan pindah itu adalah pegawai yang di bawah umur 40 tahun. 45. Di bawah 45, mohon maaf, di bawah 45. Jadi kebetulan Mas Didi ini nanti pas 2024 masih di bawah 45. Jadi ikut gelombang pindah atau mungkin ada Gelombang tsunami. Sumini kali ini. Sumini. Apakah Mas Didi punya pilihan lain? Apa gimana? Saya ikut pindah saja. Pindah. Karena mungkin Mas Didi merasa di tempat baru, semangat baru, Iya. belah hutan baru. Nah, itu. Bapak Bang gimana? Kalau saya lebih suka suasana nggak padet ya. Kalimantan enak sih, bagus tempatnya. Jadi emang kalau Seoul dilihat dari Seoul sih explore di Kalimantan cukup menarik. Menarik, menantang. Hmm. Betul. Gitu, tinggal beli mobil-mobil Jeep. yang wah 4WD kan. 4WD Iya. gitu, explore hutan, menarik boy. Tapi yang kamu bilang hutan itu enggak juga, karena kan itu kan nanti akan benar-benar dipapras. Jadi hutan itu akan dibangun sedemikian rupa jadi sebuah kota gitu. Jadi hutannya memang ada, tapi enggak yang kamu di dalam hutan gitu, enggak. Itu memang kayak kota aja, kayak tempat baru, mungkin kalau Kota dulu kecil. kita pernah diinget Cibinong itu pertama awalnya kayak gitu, tempat-tempat yang itu dibangun-bangunin dari persawahan, itu dibangun-bangunin, ini sama aja, hutan dikasih market, dipaprasin, udah jadi kota. Ini Saya cukur rambut Mas Papras. iya, maksudnya dibabat, hutannya dibabat gitu, dibangun tempat baru. Kabarnya kan di sana kan sekarang lagi dibangun 2 bendungan untuk menjadi akan ada 3 bendungan yang sudah terbangun tuh 1 bendungan yang akan menopang seluruh nanti mata air dari tempat-tempat itu semua. Itu kabar dari teman saya yang pernah ke sana langsung menengok. Jadi memang masih sangat nggak tahu kok ya apa marketnya itu berapa lama, tapi kan kita udah pernah lihat waktu itu presiden dan seluruh kepala daerah berkumpul di titik 0 calon ibu kota negara tersebut dan mereka berkemah di sana. Tapi kalau kita lihat memang itu masih hutan, bener-bener hutan. Hutan belantara. Hutan belantara memang. Nah, Jadi kembali lagi ke Jakarta, Pak.
Kembali lagi ke Jakarta. Iya. Oke. Jadi setelah dengar-dengar kan setelah gubernur selesai ini kan mau ada istilahnya pergantian. Nah, sampai dengan pemilu istilahnya kosong atau terisi PLT. Iya. Nah, bagaimana ini kebijakan sampai pemilu ini? Apakah akan membuat Jakarta ini tambah bagus? Oh, kalau masalah Saya itu yakin bagus sih, masih tetap bagus karena masih on the track, karena kan dia tinggal cuma meneruskan aja kebijakan gubernur sebelumnya. Jadi dia nggak terlalu banyak mau ngambil kebijakan-kebijakan yang berakibat panjang karena dia hanya sebagai peralihan aja. Jadi so far untuk menunggu sampai terpilihnya gubernur baru, incumbent ini akan baik-baik aja, nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Bahkan mungkin dia akan mengambil kebijakan-kebijakan populis yang nanti akan moles Jakarta lebih bagus lagi. Saya yakin itu kan dengan masa yang nggak begitu lama dia pasti akan pengen menorehkan prestasi dong. Nih loh, saya tuh waktu dikasih kesempatan sekian bulan 2 atau 3 bulan kita memimpin, saya akan ambil kebijakan-kebijakan yang bagus yang bikin Jakarta jadi lebih jos lagi. Gitu. Pertanyaan lagi Pak. Silakan. Ini pertanyaan Mbak Yu. Gimana? Kembali lagi Jakarta lagi. Nah, masa-masa sekarang ini sebenarnya di televisi, di media sosial juga Sobat Mut juga sering mendengarkan sudah ada banyak istilahnya kampanye terselubung. Sebenarnya kita bicara tentang politik sedikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Ini bebas. Namanya juga ngayal Mbak Yu. Efek dari sudah ada calon-calon yang mau dicalonkan capres-wapres, efek yang mulai hari ini sampai 2024, kira-kira pendapat Bung Jimmy bagaimana? Kalau saya lihat ya, jadi orang Jakarta itu udah pinter. Ketika ada sebuah proyek, sebuah keputusan, sebuah rencana itu ditumpangin dengan rencana politik, masyarakat makin pinter Pak. Oh nggak apa-apa, kalau memang dia bagus ya nanti kita akan pilih. Tapi kalau ternyata dia cuma numpang populer, ya nanti dulu kita mau pilih. Bahkan Pak, ketika nanti masyarakat sampai ke masa-masa kampanye, dia sangat lebih cerdas. Kamu mau ngasih duit saya terima, tapi belum tentu saya pilih kamu. Gitu. Jadi masyarakat tuh secara pendidikan politis, tidak semudah itu Rudolfo, santai dia. Pokoknya kamu dikasih duit Bang Ganjar Serangan pajar gitu kan? 300, nanti beli ini ya. Ya udah, terima. Ya diterima Wah, namanya duit. dikasih lah. duit, siapa nggak terima, sedekah, banyak kan. alhamdulillah. Nyoblosnya Beli belum banyak, tentu. ya, nanti dulu. Ntar dulu. Kita lihat dulu gimana. Wah, ini biro, yang sebelah situ biro, ya enggak? Yang sebelah sini biro, sini biro, hitungannya. Kampung aja. Terima semua, nggak ada yang dipilih, kepada sope aja, ya enggak? Pilih Aman. kedelai, kambing, Iya. atau badak tadi ya? Nah, jagung, ketela, apa palawija. Gitu. Jadi masalah perpolitikan sekarang orang udah pintar. Ya. Jadi istilahnya ya Cerdas nggak usah secara khawatir wawasan lah. politik cerdas Jadi sudah. sekarang itu harusnya para calon-calon yang mau memimpin Jakarta ini harusnya lebih secara visioner itu lebih pintar gitu loh. Dan tawaran-tawarannya untuk ke depan tuh harus realistis, yang bisa diwujudkan. Jangan cuma asal goblek lah istilahnya orang Betawi lah, asal goblek. No, nggak dapet itu kalau asal goblek. Terus mengenai Jakarta lagi nih, biar agak rame Pak, agak kereta dengar kan. Nah, mengenai masyarakat Betawi, saat ini kan istilah Jakarta sudah metropolitan. Problem di kota-kota yang metropolitan adalah masyarakat asli tersingkirkan. Nah, solusi Pemda Jakarta ini sebenarnya untuk menyikapi bagaimana? Sebenarnya masyarakat Betawi asli itu mungkin dalam tanda kutip menjadi tamu di rumah sendiri, karena akhirnya banyak komunitas-komunitas mereka yang notabene orang asli sini tuh akhirnya mereka makin kepinggir. Tapi akhirnya pemerintah sendiri kan mendirikan semacam cagar budaya. Jadi ada lokasi-lokasi seperti daerah Jakarta tuh ada memang Setu Babakan tuh ada kampung-kampung Betawi. Jadi memang sudah akhirnya
mereka tuh semacam terlokalisir, bukan terlokalisir dipaksa, tapi memang akhirnya mereka sedikit mundur, minggir, tapi akhirnya mereka mendirikan semacam di Tanah Abang pasti ada kampung Betawinya, di mana-mana pasti ada kampung Betawi, tapi yang paling banyak kan mungkin daerah sana Jagakarsa, Setu Babakan tuh kan ada tuh sampai apa namanya kampung Betawinya ada spesial sendiri. Jadi istilahnya orang Betawi itu akan tetap selalu jadi ciri khas Jakarta karena memang mereka kan asli sini gitu. Makanya Begitu juga. Jakarta itu identik dengan Betawi itu pasti nggak salah. Kerak telur. Iya, kerak telur. Itu di PRJ banyak boy, ramai banget. PRJ ramaikan boy. Cobain Sop kerak iga telur. Betawi. Sate sop kaki kambing Betawi. Kaki sapi. Udah pernah belum boy ke PRJ boy? Udah kalau PRJ saya Yang tiap- sekarang loh, PRJ sekarang loh. ada saya mana lewat ada. Lewat doang. Iya lewat, tapi kan lewat. Ya udah lewat saya. Gak punya duit. Sayono. Begitu juga satu lagi. Apa mesti Kan pindah ibu kota tuh. betul. Sama pertanyaannya dengan Jakarta sebagai ibu kota metropolitan. Begitu pindah kan masyarakat asli sana yang punya lahan juga akan merasa tersisihkan. Nah, solusi pemerintah nih yang Bung Jimmy mengetahui bagaimana? Jangan salah, masih dibawa ketika sudah diputuskan akan pindah ke sana, masyarakat sana tuh malah nanti siap-siap jadi jutawan. Karena harganya langsung melambung sampai 10 kali lipat, Mas Didi, dari harga normalnya. Mereka udah tahu tuh, waduh, ini nih mau pindah ibu kota nih, semua diurus tuh tanah-tanahnya tuh. Tanah tuh mulai diurus kepemilikannya, dibikin sertifikatnya atau apa-apa, nanti ketika ada orang pendatang baru, otomatis kan ada kantor-kantor baru, orang butuh bikin rumah, pasti nyari juga tuh, harga naik semua. Tempat kos, tempat ini ya. Tempat kos, rumah ataupun perumahan segala macam itu langsung naik semua. Jadi istilahnya Kalimantan tuh masih luas banget, luas, sangat luas, udah tempatnya luas, masyarakatnya masih sedikit. Bahkan ya, ibaratnya kalau semua orang Jakarta diangkut ke Kalimantan, itu masih sisa tempatnya. Tapi permasalahannya nanti kalau semua orang Jakarta ke sana, Jakarta siapa yang nempatin? Iya. Siapa yang nempatin? Apa ya? Siapa ya? Aja boleh. Bingung banget Bang Gimba. Tapi jangan terlalu di itulah, Kalimantan tuh jangan terlalu di apa tuh dibangun banget karena hutan di sana pun masih eksotik. Itu nanti binatang Dijaga. di mana? Pembangunan tapi menjaga ekosistem ya. Ekosistem di sana, Ekosistemnya, ya, hutan-hutan betul. di sana eksotik. Di mana di situ ada orang hutan. Harus kita jaga. Kambing bandit. Oh saya ya. Jadi memang kita kenal bahwa Kalimantan itu menyumbang hampir berapa persen gitu paru-paru tropis dunia tuh di sana memang. Dan kita pasti Kalimantan dan Papua pasti kita ya. percaya ya bahwa negara kita itu sudah memiliki AMDAL. Apakah Bang Gimbal dan semua kru saya tahu apa singkatan AMDAL? Pengendalian dampak lingkungan. Salah ya, Analisa mengenai dampak lingkungan. Oh, iya. Nah, jadi Saya pengen ngomong itu tadi. nggak Cuma apa-apa. iya. Tadi kan, tadi ya. Tadi. Makanya Makanya rumput. makan rumput. Iya. Makanya makan rumput. Soalnya mau Idul Adha. Jadi sudah mempertimbangkan itu. Jadi ketika dia membangun itu, dia akan membangun secara ramah lingkungan. Haus guys. Minum, kalau haus minum. Santai. Ada roti juga. Roti. Nah hebat saya, bisa turun, datang roti ya, jangan salah boy. Terusnya Jangan lupa it's magic. Apa? Jadi Jangan lupa apa nih? subscribe, Jangan lupa like, komen, dan share channel Mumet ya. Betul, karena channel Itu Mumet yang akan kami- selalu menghadirkan pembicaraan-pembicaraan Biar nggak jelas kami- tapi informatif. Biar kami Full color. lebih semangat ke depannya. Lebih semangat bikin konten. kontennya. Jadi kalau kita bisa bilang Jakarta ini sekarang mungkin saat-saat terakhir kita di Jakarta. Karena mungkin ini 2022. Ya. 2023, 2024 kita akhirnya akan meninggalkan Jakarta. Jadi ketika saya akan meninggalkan Jakarta, meninggalkan. Ya kita nikmatin Gambir ini, Monas Iya. ini.
Jadi saya Ini nanti akan jadi sejarah kita di sini, Pak. sangat Pak, karena kita akan selalu merindukan Monas, kita akan selalu merindukan beli baju-baju bekas di Senen, kita akan selalu merindukan lihat barang-barang bekas di Jembatan Hitam, kita akan selalu Beli merindukan sepatu di mana, Pak? di Senen, thrifting di Pramuka, Senen. beli burung di Yes. Pramuka, beli ikan di Jatinegara, Kalau beli batu, di Rawabening. Banyak banget. Banyak Pengen ya. pakai waria di Taman Lawang. Oh, itu udah nggak ada lagi. Mohon maaf, ditutup. skip ya. Jadi guys, para milenial yang tinggal di ibu kota ini, metropolis, jangan lupa guys, bahwa pembangunan ini dari pajak kalian. Tuh ya guys. Dan NPWP-nya diurus guys. Karena dari situlah taat pajak. taat pajak, boy. Benar. Satu hal. Ini semua duit kita, boy. Dari Ya. rakyat ya. Semuanya pembangunan ini dari pajak kita semua. Dan satu lagi, boy, supaya kita banjir ini tidak ada lagi ya, kesadaran kita juga sih, boy. Artinya lu buang sampah ya pada tempatnya lah, boy. Kita juga, gua sendiri sih orangnya bersih, boy. Percaya, Bersih gitu. percaya. Ada teman gua satu baru dikasih asbak segentong gitu, tetap aja bu rokoknya di mana-mana, boy. Ada tuh teman saya, boy. Gitu ya, boy. Dan PRJ pun gua udah pernah kesana, boy. PRJ tempatnya keren, boy. Asik. SPG rokoknya juga gitu deh, boy. Harapan nih, mulai dari Mas Didi, harapan untuk ulang tahun Jakarta kali ini, dan mungkin nggak terakhir juga sih, tahun depan mungkin kita masih di sini ya. Tapi untuk tahun ini harapannya apa, Mas Didi? Harapan saya sama Jakarta sebenarnya sudah semua terpenuhi. Semua dekat, apa fasilitas ada, banjir juga udah jarang, hampir nggak pernah ya tahun ini ya. Iya Banjir, betul. Iya. Mau hujan gede, hujan Nggak ada. kecil, hujan air mata nggak pernah banjir di Iya. Jakarta. Jadi selalu aman semua. Tergenang terus hilang. Paling Hilang. Sebatas itu tergenang hilang gitu. Iya. Iya. Palingan juga cuma sedengkul. Kemacetan juga udah diatasi Aman. dengan transportasi tadi. Betul. Oh iya, Udah sekarang di banyak. Jakarta juga ada stasiun baru, namanya stasiun Matraman. Matraman. Itu semakin pokoknya apa? KRL tuh semakin pokoknya semakin wow lah pokoknya lah. Bung Jimmy bisa cerita dong, misalnya Gambir ini besok mau jadi stasiun apa? Ya, Nanti Gambir ini Manggarai akan bagaimana? Gambir ini nanti besok akan menjadi stasiun persinggahan KRL ya Pak ya? KRL. Karena nanti stasiun jarak jauh itu akan berpusat ke Matraman tadi. Manggarai. Jadi Manggarai akan dijadikan sebagai stasiun induk di mana akan menjadi center point untuk kereta-kereta jarak jauh ke Jawa. Jadi Gambir ini akan jadi seperti Cikini, Matraman, habis itu Mateci. Pasar Nih, Mateci. Sana Matraman. Juanda, Matraman. Gondang Dia, Hanya khusus untuk KRL. gitu. Jadi istilahnya bayangin kita tuh sangat modern, bahkan kan nanti saya yakin bahwa kita tuh punya subway seperti di New York, di Tokyo, di kota-kota besar. Cuman kita belum aja, mungkin akan dibangun nanti. Yogyakarta. Bahkan nanti kan Kelapa Gading itu nanti bakal jadi tempat ada gitu. Jadi Matraman. MRT juga udah sampai Kelapa Gading, Pak ya? Ada ya, Bu ya? Sudah. MRT udah. Sudah. MRT loh, bukan KRL loh. MRT. Kan tadi kemarin kita lihat di sono. MRT itu yang lewat Ya, Dalam yang itu nembus ya? dalam itu. Oh, belum yang Terowongan itu maksud gua yang di atas terowongan itu. ya. Ya, itu memang jalannya kan kalau di situ kan di atas, nggak di bawah kayak di sini. Kalau dari Oh. Lebak Bulus ke Ya. Bundaran Namanya HI kan? Velodrome. Veldrome Ya, itu ya. itunya apa namanya, Namanya stasiun? Velodrome, Itunya dari mana? Stasiunnya Ya. dekat tempat stadion itu tuh. Lari. Ya, di situ tuh. Velodrome. ML3 juga namanya ya. Bukan ML3, Pak, tapi MLT. MRT. MRT. Kalau MRT. MRT itu temennya tuh ada lagi Pak, Oh, AB3. habisin, Bang.
AP3. Jadi oke Bang Ganjen apa pesan-pesannya untuk itu? Untuk itu ya tetap dukung kami Jakarta Pak. Jakarta Oh, dan iya. terutama channel Mumet nih didukung ya. Amin. Bang Iqbal, pesan terakhir. Jangan lupa Oh, pesan- Oh, mohon maaf, bukan pesan intinya terakhir. subscribe, Maksudnya komen, like dan Gua share kemana sih buru-buru? Oh ke iya. teman-teman kalian. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Nah, itu biar dapat notifikasi. Oke. Jadi boy, ulang tahun ini adalah ulang tahun Jakarta yang ke 490 sekian. 95 tepatnya boy. Nah, Oke, nanti. benar. 495. Oke. Selamat ulang tahun Jakarta. Kalau 495 berarti kalau 2 berapa ya? 495 2 berapa? Ini- 43 kali itu. Apa sih boy? Gitu ya boy. Kan kalau 4 100, 375, 2 50. 495. Ini mau taruhan apa? 20.000. 4 dikalikan 2. Jadi untuk Jakarta, saya selalu yakin kalau Jakarta akan selalu lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi Betul. untuk Jakartaku, ibu kotaku, Selamat ibu hari kota jadi. tidak pernah dan tidak akan pernah kejam sekejam ibu tiri. So, tetap Kalau semangat. kalian cinta sama ibu kota Jakarta, boy, cintailah dengan setulus hati. Boy. Pokoknya seperti kata Markus Alip, cintailah produk-produk Indonesia. Salam Mumet. Ketemu Selamat lagi tahun. besok. Selamat ulang tahun Jakarta. Happy birthday Jakarta. Happy birthday Jakarta. Lalala. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jakarta. Guswe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.